Acara selanjutnya yaitu tausiah mengenai halal bihalal yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fajruddin Ansori SHD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun keladi, daun salam, hubung lidahan bercabang-cabang. Dari bunyi sambutan salam, kayaknya ada yang belum makan siang. Belum tidur punya ngantuk. Malam jam-jam gini jangan ngantuk ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sadaqallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, tuan rumah Bapak Haji Inam Marsudi beserta Ibu Hajah Sutimi Haji Abbas beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badannya dan dimurahkan rezekinya. Dan kita hormati Ketua Wilayah Majelis Zikir dan Salawat Miftah Rahmah Kalimantan Barat Al-Ustaz Sabrun Jamil SAP. Kita doakan beliau mudah-mudahan umurnya berkah, diberikan Allah kesehatan selalu dalam rangka mengembangkan salawat seperti yang ibu-ibu terima tadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi orang terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang saya hormati tentunya ayahanda Bapak Haji Bapak Murjani Haji Abbas yang ada di luar sana. Saya tadi baru jumpa beliau, lama kenal dengan beliau ini waktu beliau bertugas sebagai lurah di Banjarmasin. Alhamdulillah beliau punya masih sehat walafiat. Yang saya hormati Abangda Sahrani, Bapak Abdul Hadi, kemudian Adinda Fauzan. Baru ini kenal Fauzan. Buku ikut selawat minta mama juga Bu ya, dari pengurus kota Pontianak. Ibu-ibu majelis selawat Nurus Salam. Nurus Salam pun Nurus Salam. Nurus Salam, jadi cahaya keselamatan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini selamat baik dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah ibu-ibu tadi ibu-ibu sudah menerima daripada Ustaz Sabrun Jamil semacam perijazahan atau izin merancang, dan saya takut tadi itu ada salah satu ibu yang mengucapkan saya terima nikahnya. Tidak kabur. Tapi alhamdulillah saya terima dan saya amalkan. Mudah-mudahan alhamdulillah hari ini di usia-usia kita yang telah menginjak 50 ke atas ibu, kita diberikan Allah kelembutan hati sehingga kita dapat mengamalkan selawat 40 ini. Karena inilah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu nanti sampai kapan umur kita. Nah, kata Rasulullah, a'malu ummati ma baina sabati wa sab'i. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Wa akalluhum mayadul jari. Amat sedikit yang lebih daripada itu. 60 sampai 70. Nah, mungkin di antara kita mungkin ada yang umurnya 59 11 bulan. Nah, berarti sebulan lagi. Gitu Bu ya. Ya. Yang lebih 60 insya Allah itu bonus. Maka dari yang udah lewat juga bonus Bu. Karena Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Nah, maka dari itu selama umur ini kita masih ada, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu ini
yang datang dari jauh-jauh. Saya doakan mudah-mudahan setiap kaki langkah ibu-ibu ini untuk datang di rumah Ibu Hajah Sutini ini mudah-mudahan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengampunkan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena bagaimanapun semua yang kita kumpulkan di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita yang kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita harta banyak, apa rumah besar, mobil besar, tanah besar, bini besar, semuanya tinggal. Yang adalah amal ibadah kita. Nah, itu maka dari itu langkah ibu-ibu dalam rangka majelis taklim ini mudah-mudahan semuanya dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang dimudahkan Allah untuk masuk surga dengan selamat. Berapa golongan? 4 golongan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas aqsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, menjamu dan memberi orang makan. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, yaitu wasallu bil dunya sunnah, kerjakan salat malam ketika manusia sedang tidurnya. Yang pertama adalah aksus salam, sebarkan salam. Memberi salam sama menjawab salam. Memberi salam hukumnya apa? Nah, menjawab salam wajib. Maka dari itu setiap orang menjawab salam kita wajib untuk membalasnya. Itu perintah dari Rasulullah. Yang kedua, wa'at imut ta'am, menjamu dan memberi uang makan. Alhamdulillah hari ini Ibu Hajah Sutini beserta keluarga mengundang kita untuk makan, menjamu makan. Ini salah satu pahala yang besar yang mendapat ganjaran di sisi Allah untuk masuk surga dengan selamat. Menjamu uang makan tidak sepele, tapi jangan tidak tiap hari ke kawannya. Kalau ada rezeki boleh. Mungkin undang bungkus ni untuk makan, entah asam pedas, kita hapus dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan seorang yang rajin menjamu atau memberi makan orang yang sedang kelaparan. Itu adalah salah satu janji Allah dan Rasulullah, yaitu masuk surga dengan selamat. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi, 2 kata, sila dan rahmi. Sila itu adalah menyambung. Kalau rahmi itu kasih sayang, menyambung kasih sayang. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari fa yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah tambung tali silaturahmi. Tak percaya, kita lihat hari ini. Kita menyambung tali silaturahmi, alhamdulillah kita dapat rezeki. Luar biasa yang disuguhkan Ibu Hajah Sutini dan Bapak Haji Dinam ini. Begitu banyak kuih lebaran hari ini. Tak habis kuih lebaran beliau ini. Dan bulan Syawal ini dah hampir habis dah. Nak tunggu bulan haji ni. Saya yakin dan saya banyak beliau buat kuih lebaran. Nah, kita dapat rezeki ini, Bu. Nah, inilah kita beda dengan kita, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit. Kalau kita sikit-sikit makan, betul Bu? Nah, maka dari itu kadang-kadang kita ni dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang makan ni kita tak terkontrol, sehingga banyaklah timbul penyakit. Ada yang rasa muak lah, ada yang gula darah dan sebagainya. Rasulullah itu, Bapak Ibu, dalam hidupnya itu sekali dia sakit. Sekali. Jadi apa resep Rasulullah itu? Kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa ija akalna la nasba. Kami adalah umat yang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya ulang Ibu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang, belum berhenti. Apalagi bulan puasa kemarin, tersandang, tak sembahyang, bawa tengah, betul Bu?
Nanti apa pindah makan, apa usul, apa madu, apa lah. Sekarang apa lagi minuman cendol, cincau dan sebagainya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Nah ini resep bu. Kalau kita mau sehat, kita kontrol makanan. Kadang-kadang penyakit kita yang ada sekarang nih, tak kenal tua, tak kenal muda. Saya punya teman umurnya, ada yang di bawah saya, yang umurnya 40, udah kena penyakit stroke. Karena aku tidak ada kontrol makanan. Jadi pola makan ini mesti juga kita jaga. Nah, jadi tak boleh gak kita makan terus sehingga makanan yang manis dan sebagainya. Kemudian dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di majelis kita hari ini. Kalau resep nak sehat, ada yang disampaikan Rasulullah. Ini yang harus kita makan. Kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ini ada 360 persediaan. Berapa bu? 360 persediaan. Barang siapa yang sering bersedekah kepada 300 persediaan itu, maka persediaan itu akan menjaganya dari segala penyakit. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Amalkan saja, yaitu salat duha di pagi hari. Salat duha bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat sampai 8 rakaat. Yang penting tiap hari dia 2 rakaat. Istiqomah. Jangan 8 rakaat tapi seminggu sekali. Amalan yang dicintai Allah itu biarpun sedikit tapi kontinu. Contoh tahajud. Biarpun kita 2 rakaat tapi tidak malam. Misalnya subuh jam 4:30, jam 4 boleh kita tahajud kan. 2 rakaat tahajud ditutup 1 witir pun tidak perlu. Yang penting kita istiqomah bu. Nah maka saya sampaikan tadi, kalau tubuh nak sehat, amalkan sholat. Bagaimana caranya? Mudah. Yang ibu kerjakan. Usalli sunnat duha. Kata ini ada ambillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca takbiratul Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Terus baca Fatihah. Jangan tak baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah tak sah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah salat kalau tak dibaca Al-Fatihah. Yang kedua, baca apa kata Rasulullah itu sering kalau salat duha itu wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Rakaat kedua boleh kita baca setelah Fatihah, baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabb. Lalu pertanyaan, Pak, kalau kami tak hafal wasamsi sama wadduha baca apa? Kata Allah dalam Al-Quran, Iqra'a ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu yang mudah daripada Al-Quran. Apa yang mudah? Atau orang kita bilang tu nama surahnya Kul Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Apa? Baca ya Kul. Kalau kita tak tahu surah Kul, apa bacanya? Baca ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus nanti ya. Apa lagi yang missing? Air pula dulu suruh mak bapak ngaji, main beli, main tabak, main kering. Sampai surah Kul pun tak tahu. Nah maka dari itu dulu saya sampaikan, jangan lupa kalau badan kita sehat, amalkan. Selain badan kita sehat, itu surah duha itu 2 rakaat itu untuk kesehatan, 2 rakaat mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa injilhu wa in kana fil ardi fa aqrifhu wa in kana musiran fa yassirhu. Ya Allah, jika rezeki itu ada di langit turunkan, kalau ada di bumi keluarkan, kalau yang sulit mudahkan, kalau yang haram halalkan, kalau yang jauh dekatkan. Sampai yang belum kawin kawinkan. Yang udah kawin jangan kawin lagi. Gitu. Baik, ini surah 2. Maka dari itu amalkan surah 2. Alhamdulillah Bapak Ibu,
Saya sering mengamalkan ini, alhamdulillah. Dan jangan lupa, maka ada sembahyang sunnah tubuh yang tak boleh kita lepaskan. Dalam hidup ini, yang kita jaga ini pertama wajib kita jaga. Kemudian tambah sunnah. Sunnah yang pertama kita jaga, yang pertama, kalau mesti kita amalkan, hidup berkah, kerjakan salat di malam hari. Dia doa. Salat, apa sebut namanya? Tahajud. Tahajud itu indahnya bukan main, Bu. Kalau kita sembahyang 5 waktu sambil menangis, kalau kita belum mengerjakan tahajud, belum sembuh. Karena tahajud itu adalah yang biasa dikerjakan orang-orang yang soleh. Salat tahajud. Yang kedua, kerjakan solat sunat rawatib. Solat yang mengiringi solat fardu. Solat fardu, Bu. Kata Rasulullah, siapa yang pengen nak dapat rumah di surga, man salla salatan isnaini, apabila orang mengerjakan solat sunat 12 rakaat, bunyalahu baitan fil jannah, akan mendapatkan rumah di surga. 12 rakaat. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Bunyalahu baitan fil jannah, dapat rumah di surga. Mau tak dapat rumah di surga? Bapak Ibu, kalau kita bayangkan rumah di surga dengan rumah di dunia ini, tak bisa kita bayangkan. Kalau rumah di dunia ini kita bisa bayangkan dia tipe 36, tipe 45, tipe 1. Tak bisa dibayangkan indahnya surga. Kata Rasulullah, indahnya di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi basar. Indahnya di surga tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbayang oleh hati. Itu indahnya surga. Kalau kita bayangkan surga itu ya, ada kapal pesiar, ada hotel mewah. Oh, indahnya bukan main. Nah, maka dari itulah kita berlomba-lomba untuk mencari surganya Allah SWT. Yang kedua, Ibu, kerjakan sholat. Ini sholat sunnah yang paling penting. Ibu ya? Oke. Alhamdulillah, karena keterbatasan waktu, tak lama lagi mungkin ada asal berkumandang. Saya singkat saja, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di tanggal 25 bulan Syawal. 25 Syawal. Salah saya, betul ya? Bulan Syawal. Artinya sudah 25 hari Ramadan meninggalkan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah SWT. Dan apabila kita ikhlas dan betul-betul kita mengerjakan kemarin segala puasa kita, segala dosa-dosa kita itu akan diampunkan Allah SWT. Sekarang apa yang terjadi, Bu? Bagaimana ciri-ciri kalau amal ibadah orang puasa itu diterima oleh Allah? Apa cirinya? Kalau Ibu pernah melihat salah seorang yang puasa diterima Allah dan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, lihatlah setelah Ramadan. Kalau Ramadan dia meningkat, yang dulu dia sering sholat, habis Ramadan makin meningkat sholatnya. Yang dulu dia sering baca Quran, sekarang makin bertambah baca Qurannya. Bu, baca Quran ini itu pahalanya kalau kita baca itu bukan dihitung per surah, bukan dihitung per ayat, tapi huruf. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bil hasanat. Barang siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu asru amsaliyah. Satu kebaikan dibalas 10. Wala akunu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang itu kan? 18 huruf. 18 kali 10 180 kalau kita baca Quran. Mudahnya baca Quran. Nah, maka dari itu
jangan lepas dan tinggalkan baca Quran. Ia sebab. Apalagi Bu, cara saya sebelum kita melihat matahari sebelum sholat subuh itu, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat yang akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi penolong kepada siapa yang membacanya. Bukan TikTok, bukan YouTube dan sebagainya. Kalau kita nonton TikTok tu satu jam tahan. Kalau baca Quran 5-10 menit mati ngantuk. Itu sebenarnya paling bawah. Mungkin ini ada keterbatasan waktu. Sudah masuk azan asar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.